Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan anak awal. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya, Laila Aldelisa dengan NIM 063. Selanjutnya ada Salsabila Hasna dengan NIM 065. Kemudian ada Rita dengan NIM 067. Yang pertama ada karakteristik periode anak awal. Di sini ada beberapa karakteristiknya. Yang pertama adalah pertumbuhan fisik yang lambat, tetapi organ jasmaninya serasi dan proporsional. Gerakan organ jasmani mulai lincah dan terarah. Selanjutnya, anak mulai berpikir sistematis, mulai melakukan analisis dan sintesis, tetapi terbatas pada benda atau peristiwa yang konkret. Egosentrisme anak berkurang, maksudnya adalah anak sudah bisa mengkoordinasi pandangan orang lain dengan pandangannya sendiri. Selanjutnya, ucapan, kosakata, pengertian, dan struktur kalimat berkembang pesat, namun isi pembicaraan cenderung merosot. Kemudian, anak mulai berminat untuk melakukan kegiatan bersama dengan temannya dan ingin menjadi bagian dari kelompok. Mereka ingin menyesuaikan diri dengan pola perilaku, nilai, dan minat anggota kelompoknya. Adapun tugas perkembangan pada anak, yang pertama adalah belajar keterampilan fisik untuk bermain. Kedua, belajar bergaul dengan teman sesuai dengan etika moral. Belajar memainkan peran sesuai jenis kelaminnya. Yang keempat, mengembangkan dasar keterampilan membaca, menulis, dan berhitung. Yang kelima, mengembangkan konsep yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, belajar mencapai kebebasan pribadi sehingga menjadi diri yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun perkembangan fisik anak awal yang meliputi tinggi, berat badan, otak, keterampilan motorik, dan gizi. Menurut Kuhlen dan Thompson, perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yaitu sistem syaraf, mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi, otot, yang mempengaruhi perkembangan kekuatan motorik, kelenjar endokrin, muncul tingkah laku baru, dan yang terakhir struktur fisik, yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Kemudian ada tinggi badan, anak akhir, dan berat badan. Untuk tinggi badan anak setiap tahun bertambah sekitar 3 inci. Pada usia 6 tahun, rata-rata anak memiliki tinggi 46,6 inci. Dengan berat badan setiap tahun bertambah 3-5 pon. Pada usia 6 tahun, berat badan kurang lebih 7 kali berat waktu lahir. Anak perempuan rata-rata 48,5 pon dan laki-laki 49 pon. Selanjutnya ada perkembangan otak pada anak awal. Usia 3 tahun, ukuran otak membesar 80% dari otak utuh saat dewasa. Otak anak memiliki 200% sinaps. Usia 5 tahun, otak anak berkembang lebih tajam dari sebelumnya. Setiap pengalaman yang terjadi akan membentuk sinaps. Selanjutnya, keterampilan motorik. Karakteristik pada tahap ini, anak mulai memperluas kemampuan representasional. Anak diharapkan mampu menggunakan simbol, memahami identitas, sebab akibat, angka, dan mampu mengklasifikasi. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Istiqmalia dengan NIM 2107016067 akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu perkembangan kognitif anak awal, yaitu perkembangan kognitif pada tahap praoperasional dengan usia anak sekitar 1,5-6 tahun. Jadi pada tahap ini anak mulai menggambarkan dunia mereka dengan kata-kata, bayangan, dan gambar.
Manipulasi simbol menjadi ciri khas esensial pada tahap ini. Selain itu, ciri khas yang lain yaitu cara berpikir mereka yang memusat. Artinya, anak hanya mampu memusatkan perhatiannya pada satu dimensi dan mengabaikan yang lain. Cara berpikir anak pada tahap ini juga tidak dapat dibalik. Artinya, anak belum mampu meniadakan tindakan jika tindakan tersebut dibalik. Kemudian yang kedua ada perkembangan bahasa anak awal. Perkembangan bahasa anak dilalui dengan cara yang sistematis dan berkembang bersama-sama dengan seiring bertambahnya usia. Pada usia 2-3 tahun, anak mulai mampu menerima bahasa melalui bahasa telegrafik 2-3 kata. Selanjutnya, anak akan mampu berkomunikasi menggunakan sekitar 3-50 kata. Kosakata bertambah sekitar 200-300 kata ketika anak menginjak umur 3 tahun. Pada usia 4 tahun, anak mulai mampu menerapkan pengucapan dan tata bahasa. Anak telah memiliki kosakata sebanyak sekitar 1.400-1.600 kata. Kemudian pada usia 5-6 tahun, anak memiliki susunan kalimat dan tata bahasa yang benar dalam menggunakan awalan maupun kata kerja sekarang. Panjang kalimat rata-rata setengah baris per kalimat, kemudian meningkat menjadi 6-8 kata. Anak pada usia ini telah mampu menggunakan kosakata kira-kira 2.500 kata dan mengerti sekitar 6.000 kata. Selanjutnya adalah perkembangan sosial anak awal. Perkembangan sosial sendiri merupakan proses belajar anak dalam menyesuaikan diri dengan norma, moral, dan tradisi dalam sebuah kelompok. Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh proses perlakuan atau bimbingan orang tua terhadap anak dalam mengenalkan berbagai aspek kehidupan sosial atau norma dalam masyarakat. Selanjutnya adalah perkembangan emosi. Karakteristik emosi pada anak usia ini antara lain, yang pertama berlangsung singkat dan berakhir tiba-tiba, yang kedua terlihat lebih hebat atau kuat, kemudian yang ketiga adalah bersifat sementara atau dangkal, yang keempat lebih sering terjadi, dan yang kelima dapat diketahui dengan jelas dari tingkah lakunya. Selanjutnya adalah reaksi mencerminkan individualitas. Terdapat 3 macam emosi pada anak awal, yaitu yang pertama adalah rasa bersalah. Rasa bersalah ini akan muncul ketika anak menilai perilakunya sebagai sebuah kegagalan. Dan dalam mengekspresikan perasaan ini, biasanya anak terlihat seperti melakukan gerakan-gerakan tertentu seakan berusaha memperbaiki kegagalan yang mereka lakukan. Yang kedua adalah rasa malu. Perasaan ini akan muncul ketika anak menganggap dirinya tidak mampu memenuhi standar atau target tertentu. Anak yang sedang malu seringkali berharap mereka bisa bersembunyi atau menghilang dari situasi tersebut. Yang ketiga adalah rasa bangga. Perasaan bangga ini akan muncul ketika anak merasakan kesenangan setelah sukses melakukan perilaku tertentu. Rasa bangga sering diasosiasikan dengan pencapaian suatu tujuan tertentu. Kemudian adalah tahap perkembangan sosial emosional anak awal. Pada usia 2-3 tahun, anak mulai berbicara ketika ingin buang air kecil atau buang air besar. Yang kedua, anak mulai memahami hak-hak orang lain. Yang ketiga, anak mulai menunjukkan sikap berbagi, membantu, dan bekerja sama. Kemudian, anak
mulai menyatakan perasaan kepada teman sebaya. Dan yang kelima, anak mulai berbagi peran saat bermain. Selanjutnya, pada usia 3-4 tahun, anak mulai bisa melakukan buang air kecil tanpa bantuan. Yang kedua, anak mulai bersabar menunggu giliran. Yang ketiga, anak mulai menunjukkan sikap toleran sehingga dapat bekerja dalam sebuah kelompok. Kemudian yang keempat adalah anak mulai bisa menghargai orang lain. Dan yang kelima, anak mulai menunjukkan ekspresi menyesal ketika melakukan sebuah kesalahan. Pada usia 4-5 tahun, anak mulai bisa mandiri dalam memilih kegiatan. Yang kedua, anak mulai berbagi, menolong, dan membantu temannya. Yang ketiga, anak mulai antusias dalam melakukan permainan kompetitif secara positif. Kemudian anak mulai bisa menaati peraturan yang berlaku dalam suatu permainan. Dan anak mulai menjaga diri sendiri dari lingkungannya. Pada usia 5-6 tahun, anak mulai bisa bersikap kooperatif, empati, dan toleran. Anak mulai berekspresi sesuai dengan kondisi yang ada. Kemudian anak juga mulai mengenal tata krama dan sopan santun sesuai dengan nilai sosial budaya setempatnya. Selanjutnya, anak mulai merasa bangga terhadap hasil karyanya sendiri. Ya, saya Salsabila Hasna dengan NIM 2107016065 akan melanjutkan penjelasan dari materi yang sebelumnya. Jadi materi yang akan saya bawakan adalah daycare bagi anak. Orang tua mempunyai peran penting dalam upaya perkembangan anak. Tujuannya agar anak bisa mendapat pemenuhan hak hidup, kasih sayang, gizi, kesehatan, dan kesempatan bermain. Namun saat ini tidak sedikit anak yang ditinggalkan orang tuanya untuk bekerja. Terlaksana, anak akan mengalami perkembangan yang tidak optimal. Mereka akan mengalami inanity psikis atau kehampaan psikis. Ya, di gambar di PowerPoint yang sedang saya jalankan, ada hal-hal yang mendukung anak agar berkualitas, maju, dan mandiri, yaitu ada ASIH, asuh, asah, dan tempa. ASIH adalah menjamin pemenuhan kebutuhan anak dalam perlindungan. Asuh adalah membentuk perilaku dan kepribadian melalui kebiasaan secara konsisten. Asah adalah memberi dukungan untuk belajar melalui media permainan. Kemudian tempa, mewujudkan kualitas fisik yang baik. Yang terakhir adalah penegasan peran orang tua pada anak dalam Islam dibagi menjadi 3. Yang pertama, orang tua sebagai pembina pribadi dan pertama bagi anak, maka sebaiknya orang tua memiliki kepribadian yang baik atau akhlak karimah, mengingat orang tua adalah pembina bagi anak dan anak akan meniru perilaku orang tuanya. Yang kedua, orang tua sebagai pembimbing, pengajar, dan pelatih ajaran agama kepada anak. Yang ketiga, orang tua sebagai pemelihara hubungan harmonis antar anggota keluarga. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.